ada mati lampu, sedangkan Sayyidatina Aisyah itu kemudian menjahit. Jarumnya jatuh, lampunya padam. Kan bingung. Kados wau mawon maos, pas maos dibak wau jenengan, loh tiba-tiba matinya, lampunya mati. Golek tulisannya lo bingung. Lah tiba-tiba hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya Sayyidatina Aisyah. Seketika itu, masya Allah kanjeng Nabi jenengan hadir, seluruh ruangan yang gelap gulita ini menjadi terang benderang. Akhirnya nopo Sayyidah Aisyah yang bingung tadi mencari jarumnya, sampai jarumnya bisa ketemu dengan hadirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i azwaji wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ali ashabihi. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina fatafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'ati bi fadlihi wa khafada ahla al-ma'siyati wal ghaflati bi 'adlihi. Wassalatu wassalamu ala man nasabahu lirrisalatil 'ammah wa ala alihi wa sahbihi alladzina tabau haraban wa salaman ma ibtila'i qulubi bi mahabbatit tammah. Amma ba'da. Hadratul muhtaramin yang kami muliakan, yang kami takdimi, segenap para alim, segenap para ulama, wabil khusus pembina Majelis Taklim Al-Barokah dan Majelis Taklim Al-Abror, beliau Agus Ayub Masyhudi. Tak lupa segenap keluarga beliau, istri beliau tercinta Ning Wardatul Humairah yang selalu menemani beliau dan mendukung perjuangan-perjuangan beliau. Tak lupa kepada segenap hadirat ibu-ibu jamaah Majelis Al-Barokah dan Al-Abror yang insya Allah dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok seperti itu? Kenapa kok saya ngomongnya semoga dicintai oleh kanjeng Nabi? Karena di majelis inilah kita mengingat bagaimana sang Nabi akhir zaman dilahirkan. Maulidu bi Makkah wa hijratu bil Madinah wa sultanu bisa. Di sini kita mengingat itu siapa Nabi yang akan menjadi pemimpin kita, siapa Nabi yang akan kelak memberikan syafaat kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tak lupa semoga tetap tercurahkan kehariban ilahi Rabbi yang dengannya taufik, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala lah kita bisa bermuajahah,
kita bisa berkumpul di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan Nabi Agung anta syamsun anta badrun anta nur fauqan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya nabi yang kelak akan memberikan syafaatul umma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi kita sudah membaca dalam Maulid Dibaiyah Qila huwa Adam sampai akhir, tidak ada nabi yang berani memberikan syafaat terhadap umat-umatnya karena doa-doa beliau, doa-doa para nabi utusan sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sudah digunakan dahulu ketika beliau masih menjadi rasul. Tinggal satu saja nabi yang doanya disimpan untuk sinten ummati, untuk umatnya yang bahkan belum pernah beliau kenal, yang diingat setiap hari hanya umatnya. Bagaimana umatnya akankah bisa selamat dari api neraka menuju ke pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nopo kita tidak salah dengan mengadakan Maulid ini, karena nopo Kanjeng Nabi lah yang memberikan nopo cinta sebelum cinta. Sebelum Kanjeng Nabi mengenal kita yang banyak dosa ini. Makanya dalam Maulid tadi sulusun yadkhulunal jannah bighairi hisab, dibagi menjadi 3. Sepertiga masuk surga tanpa hisab. Wa sulusu yaktuna bi khotoya idhom fayu farulahum. Yang kedua, sepertiga yang kedua niku napa? Banyak dosanya tapi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal yang ketiga, wasulusun yaktuna bidunubin wa khotoya idhom. Yang ketiga napa? Datang dengan dosa-dosa yang sangat besar. Langsung saya loncat, ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam tibak sudah dijelaskan ada 3 golongan yang akan tanpa hisab, ada golongan yang pahalanya dosanya lebih besar daripada pahala yang telah diraih cuma mendapatkan maghfirah. Tapi kita golongan yang mana? Apakah nanti kita golongan yang pertama? Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum biasanya ketika kita membaca itu. Tapi kesempatan sepertiganya ini loh. Ulama-ulama itu lebih banyak daripada jumlah kita. Apakah nanti kita tak ikut di situ? Apakah nanti kita berada di golongan yang nomor 3? Cuma nopo yang kita andalkan cuma satu, ghairu annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Modal kita itu cuma 2 kalimat itu saja. 1 syahadat terhadap Allah, 2 syahadat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi, tidak ada rasul kemudian saking hebatnya Rasul tersebut kemudian disandingkan namanya menjadi persyaratan orang ketika masuk Islam, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya nopo asma'nya Kanjeng Nabi kita, Rasul kita, pemimpin kita Kanjeng Nabi Muhammad adalah khairul anbiya wa khairul anam, nabi terbaik, manusia terbaik, sehingga Allah pun menyematkan nama beliau di sela-sela syahadat yang kita ucapkan. Nopo ketika kemudian kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah tanpa kemudian mengucapkan Kanjeng Nabi akan sah syahadatnya? Boleh. Kemudian apakah kemudian diganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adam wa asyhadu anna Nuh, diganti? Apakah kemudian akan sah? Boten. Makanya niku napa? Saking menunjukkan kecintaan seorang khalik terhadap makhluknya. Makanya napa? Tidak ada
ibadah diperintahkan oleh Allah yang Allah sendiri melakukannya kecuali membaca sholawat terhadap kanjeng Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Gak hanya Allah, malaikat pun juga ikut membaca sholawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat besar sekali jasa beliau. Kalau kita membaca dibak lagi tadi dijelaskan bahwa asal muasalnya alam semesta ini karena satu-satunya hal nopo, karena adanya nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam siiran tadi, walau anna amilna kullahinin li ahmada maulidan qad kana wajib. Disebutkan jika saya pengarang tiba itu sampai saja ngomong beliau, jika saya merayakan maulid Nabi Muhammad setiap tahun, kullahinin setiap tahun, qad kana wajib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saking menunjukkan apa? Saking berjasanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bisa merayakan maulid, bisa merayakan maulid. Lah nopo maulid dan maulid itu? Kalau maulid itu berarti nopo? Hari atau bulan kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud berarti nopo? Merayakan Nabi yang dilahirkan. Makanya nanti tidak akan menimbulkan iskal, tidak akan menimbulkan pertanyaan. Jika nopo setiap saat kita merayakan Mauludun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya judulnya pun juga memperingati maulud. Kalau memperingati maulud, memperingati kanjeng Nabi yang dilahirkan, tidak harus tanggal 12 Rabiul Awal, tidak harus bulan Rabiul Awal. Kita setiap saat saja itu nanti boleh. Makanya apa? Li ahmada maulidan qad kana wajib. Setiap tahun, setiap hari, di setiap tahunnya kita merayakan maulid itu, kalau menurut pengarangnya tiba niku napa wajib. Makanya istimewa sekali tiba ini. Kalau dalam kitab Talqirin Nas disebutkan ketika pembacaan maulid, kanjeng Nabi yang hadir pada majelis tersebut satu-satunya ketika maulidnya atau manakibnya kanjeng Nabi, sirah sejarahnya kanjeng Nabi dibacakan, kanjeng Nabi mulai awal sampai akhir tidak kundur, sudah hadir mulai awal pembacaannya, yakni adalah pembacaan maulid tibai yang kita baca. Walaupun maulid banyak, ada Al-Barzanji, wonten Simtud Duror. Tapi kalau dalam kitab Talqirin Nas mulai awal dari pembacaan Maulidud tiba sampai akhir kanjeng Nabi hadir di majelis tersebut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya tidak akan menimbulkan pertanyaan sama sekali. Kenapa kok kita nanti senang dengan kelahirannya kanjeng Nabi? Karena dengan lahirnya, dengan diciptakannya nur kanjeng Nabi Muhammad, kita semua di sini lahir. Kita semua di sini mempunyai kesempatan untuk menyembah kepada Allah. Makanya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, Gusti Allah merintah kanjeng Nabi, ngomong nang wong kafir-kafir iku Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutlah saya. Jika kita mencintai Allah, perintahnya Allah itu bukan kemudian lakukan sholat, kerjakan puasa, tunaikan zakat. Tidak itu para hadirat. Tapi nomor fattabi'uni, ikutlah kepadaku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
maka kita akan mendapatkan dua, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita akan mendapatkan satu, nopo, cintanya Allah dan akan diampuni dosa-dosa kita hanya karena mengikut kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya perintah sholat itu, perintah sholat, hadis yang menjelaskan tentang perintah sholat itu nopo, sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti halnya saya melaksanakan sholat. Bukan kemudian sholatlah kalian dengan awalnya takbiratul ihram, kemudian sholatlah kalian keduanya membaca fatihah, kemudian rukuk dan seterusnya. Tidak, tapi nopo, kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sama seperti saya sholat. Karena nopo, satu-satunya Kanjeng Nabi yang Nabi Rasul yang langsung dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan Isra Mi'raj, kemudian bertemu langsung dengan Dzatiyah Allah, yakni adalah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang hebat nopo? Makanya nopo, wa ummatuhu khairul umam. Dalam tiba itu seperti itu. Nabinya itu istimewa, otomatis umatnya yang seperti saya ini, yang dosanya menumpuk seperti itu, dikatakan khairul ummah, lebih baik-baiknya umat daripada umat-umat terdahulu, yang mungkin jika dibanding-bandingkan dengan umatnya Nabi Nuh, sobat. Nabi Nuh itu saja berumur 950 tahun, mempunyai umat hanya 85 orang. Bayangkan 950 tahun, kita untuk mencapai 95 tahun itu saja sudah ngos-ngosan. Kita mau memasuki umur 60 tahun saja itu sudah belum tentu. Bisa jadi yang muda-muda sekarang itu gak perlu nunggu umurnya di atas 50 tahun, di bawah 50 tahun sekarang itu sudah banyak yang meninggal. Makanya nopo, kita harus bersyukur sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek, amalnya, pahalanya berlipat-lipat. Sampai nopo, ada hadis itu ketika nopo, kita hanya meniati sesuatu kebaikan, maka kita akan dituliskan dengan satu kebaikan yang sempurna walaupun belum melaksanakan. Hanya niat, nanti malam ada undangan dari Majelis Barokah dan Majelis Al-Abrar, aku tak teko. Ternyata kok berhalangan, kemudian tidak sampai datang di majelis ini. Itu sudah ditulis dengan satu kebaikan yang sempurna, belum melaksanakan. Kurang nopo umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nopo, dengan adanya maulid ini kita niku nopo mengingat bagaimana kelahiran manusia yang pilihan, bagaimana Kanjeng Nabi dibesarkan, bagaimana Kanjeng Nabi diutus menjadi Nabi Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam maulid itu loh, isinya nggak kemudian gosip darul hibah, bukan. Tidak kemudian ngomongkan, ibu-ibu lo mau tuku mobil anyar, nggak ada di sini tuh. Yang diomongkan itu, iya aku duwe Nabi tapi kok hebat banget, umurnya pendek, tapi nopo ngalah-ngalahi Nabi sebelumnya, umatnya ya luwih apik daripada umat-umat terdahulu. Makanya nopo disebutkan dalam makolanya sahabat Umar, nopo, man addoma maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Loh, sampai seperti itu. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi, maka seolah-olah dia menghidupkan agama Islam. Loh, nopo hubungannya? Karena nopo, kita peringati ini, yang kita peringati ini adalah Rasulnya, pembawanya yang menyampaikan ajaran Islam, bagaimana kita bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti nopo,
perintahnya itu fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Makanya kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi itu tidak ada salahnya. Lah terus bagaimana jalan kita itu bisa mencintai Rasul sedangkan kita saja melihat beliau saja tidak pernah, mendengarkan dawuh beliau saja tidak pernah, kemudian bersua, bertemu dengan Kanjeng Nabi, berpapasan dengan Kanjeng Nabi saja tidak pernah. Lah terus bagaimana kita bisa mengetahui sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, bagaimana kita bisa meniru keteladanan Kanjeng Nabi kecuali dengan kita membaca maulid. Akhirnya napa fakot ahyal Islam, akhirnya napa iman pengikut-pengikut umatnya Kanjeng Nabi semakin kuat dengan semakin kuatnya cinta kepada Rasulnya, semakin bangga dengan Rasulnya. Coba kita lihatlah sekeliling kita ini, anak-anak kecil kita ini lebih hafal artis TikTok daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya dengan adanya syair-syairan tadi itu, mulai beliau lahir bagaimana, siapa yang kemudian menjadi putra dan putrinya ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Lah dengan seperti itu kan kita akan mengetahui sirah perjalanannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika kita itu memang sudah mahabbah, kita itu sudah cinta terhadap seseorang, maka kan kita otomatis sifat seorang muhibbin, orang yang mencintai seseorang akan mesti mencari bagaimana profilnya, bagaimana biodatanya. Sopo sih Kanjeng Nabi? Dilahirkan ibunya siapa? Ayahnya siapa? Kakeknya siapa? Yang menolong dari paman siapa? Yang membenci Kanjeng Nabi dari paman siapa? Istri kesayangannya siapa? Lah, dengan kita mengetahui membaca maulid ini, akhirnya kita tahu bagaimana profil dari Kanjeng Nabi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Gus Ayub tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Lah, bagaimana kita bisa mendapatkan mahabbah dari Rasul? Jalannya adalah ahyas sunnah. Kesunahan Kanjeng Nabi ini dihidupkan. Gak perlu kemudian yang berat-berat, yang ringan-ringan saja ketika bertemu dengan saudara sesama muslimnya, ajar praupani, boten merengut, rodok guyu, walaupun kata untune nggih boten napa-napa, saling sapa, jika diundang ajaban. Ketika diundang, Kanjeng Nabi selalu memenuhi undangan tersebut. Ketika beliau itu dimusuhi, apa pernah membalas? Tidak pernah membalas. Hal-hal yang seperti itu. Kalau kita lakukan, kita akan ahyas sunnati. Akhirnya kita akan mendapatkan mahabbah, cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah dengan bekal mahabbah itu, kana ma'i fil jannah, man ahabbani faqad ahabbani. Jadi barang siapa yang cinta kepadaku, aku pun juga akan mencintainya. Jangankan sebelum kita mencintai, kita belum lahir saja itu loh, Kanjeng Nabi sudah menyebut ummati tadi itu. Belum pernah mengenal umatnya yang di tahun 2022 ini masih hidup, sudah lolos seleksi dari corona kemarin itu. Alhamdulillah. Kayak nopo gimana kayak majelis-majelis seperti ini loh. Makanya disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab Wasail Syarah Sama'ilun Nabawiyah, ma min baitin au masjidin au mahalin quri'a fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam haffatil malaika dalikal baita awil masjida awil mahalla wa shallatil malaikatu ala ahli dalikal makan wa ammat alaihillahu bil rahmah war ridwan. Disebutkan dalam kitab Wasail
Syarahnya kitab Syama'ilun Nabawi yang menjelaskan tentang sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, disebutkan oleh Imam Jalaluddin Asyuti, tidak ada rumah, masjid ataupun suatu tempat yang kemudian dibaca di dalamnya Maulidun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali nopo akan dikelilingi oleh para malaikat. Karena nopo malaikat itu seneng loh, kekasih di Gusti Allah dicerita-cerita no, aku tak ngerungok. Terus nopo tidak hanya malaikat niku kumpul di tempat tersebut, juga nopo wasolatil malaikatu ala ahli dalikal makan. Kemudian nopo para malaikat yang sudah berkumpul itu mendoakan orang-orang yang berkumpul di tempat itu, dan wa amatillahu birrahmah waridwan, dan Allah akan nopo memberikan rahmat, memberikan ridhonya kepada orang yang membaca maulid di rumahnya. Loh niku hanya membaca maulid, belum nopo orang-orang yang mengikuti maulid dari rumahnya tadi jauh-jauh, kemudian di sini aku tak meloki maulid. Aku kepingin meloki maulid nang Gus Ayub. Yang kemarin-kemarin sendiri-sendiri sekarang digabung oleh Gus Ayub. Akhirnya nopo kita semakin bertambah saudara. Yang dulu nggak kenal akhirnya menjadi kenal di dalam majelis. Sinten yang mengenalkan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dengan kita membaca maulid tersebut, akhirnya nopo tempat yang dibacakan ini, yang insya Allah rumahnya Gus Ayub ini akan mendapatkan keberkahan, keridhoan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu keluarganya Gus Ayub mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat, dan akan mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nopo, jangan setengah-setengah ketika mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo cinta niku nopo? Cinta niku nopo? Mayafroku bi farhika wa yasadu bi husnika wa taqallalat mahabbatuhu ilaika wa tufdihi bi malika. Dalam qauluhunya qawaidul i'rab itu disebutkan nopo sih muhib itu. Orang yang mencintai ini kan apa? Orang yang gembira ketika engkau senang, orang yang susah ketika engkau susah, dan nopo hatinya tertaut kepadamu. Kamu sakit, dia merasakan sakit. Dan nopo watufdihi bimalika. Dan nopo kamu rela mengeluarkan uang untuknya. Uang ini kan eman-eman. Saya kadang ada pengemis eman ini, belum tentu dia memang miskin. Sekarang kan seperti itu, banyak proyeknya, lebih banyak. Manusia silver ini kok pakai nangge ini. Masa yo wong miskin kabeh, ternyata ada yang naik Avanza, ada yang rumahnya makro dan yang lain. Kita saja sulit untuk mengeluarkan uang. Tapi Kanjeng Nabi ini ketika umatnya sakit, Kanjeng Nabi merasakan sakit yang sama. Malah bisa jadi lebih sakit dari apa yang dilaksanakan atau yang dirasakan oleh umatnya. Ketika umatnya gembira, Kanjeng Nabi juga lebih gembira. Aku seneng umatku. Dan beliau rela. Kalau kita tahu ceritanya Kanjeng Nabi sugih, boten. Kanjeng Nabi kemudian dalamnya, kalau kita searching di Google itu, dalam rumahnya Kanjeng Nabi bagaimana keadaan, lebih baik rumah-rumah panjenengan napa malih daleme Gus Ayub sing kados ngeten iki. Tapi dalam hadis atau dalam cerita yang lain, Kanjeng Nabi itu pernah mensedekahkan kambing yang penuh di antara dua gunung. Ya, niku bayangaken. Kanjeng Nabi niku pernah mensedekahkan kambing di antara dua gunung. Sak pinten kambing ini. Niku pernah disedekahkan untuk perjuangan perang yang dilakukan oleh para syuhada itu. Duh, saking tidak mencintai dunianya. Wa tufdihi bimalika. Kanjeng Nabi rela untuk untuk memberikan uang, untuk memberikan dunia yang beliau miliki untuk keperluan
umatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya nopo gelarnya Kanjeng Nabi itu nopo Habib. Gelarnya Nabi Ibrahim Khalil. Khalil itu derajatnya masih ada di bawahnya Habib. Makanya Kanjeng Nabi itu Habibullah. Derajatnya atau julukannya itu Habibullah. Makanya nopo sebelum beliau itu wafat yang diingati ya kita ini. Ya apa umatku tak tinggal kok iso enggak salate. Tak tinggal kok gelut apa enggak. Zakate sing biasanya mesti tak kongkon apa ya kate dikeluarkan. Puasa yang selalu saya contohkan apakah nanti akan dilaksanakan. Saking bingungnya mungkin gak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umatku itu nanti akan masuk neraka. Makanya yang diingat ummati. Makanya kita kalau sudah ingat Kanjeng Nabi itu ingat kita sebelum mengenal kita. Loh lah kok kita jangan sampai melupakan Kanjeng Nabi setelah kita mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tiba sudah disebutkan bagaimana mimiul fami aliful anfi, sudah disifatkan bagaimana bibir beliau, hidung beliau diperumpamakan seperti huruf alif. Berarti kan sangkat mancungnya. Seumpama digambarkan di dalam Al-Qur'an itu Nabi Yusuf yang merupakan orang terganteng di dunia itu. Ketika Zulaikha dan juga teman-temannya yang menyaksikan ceritanya Zulaikha, aku duwe budak sing jenenge Yusuf sing ganteng deh, sing ganteng. Aku sampai kepincut jenenge majikan kok sampai kepincut ambek budak. Niku di olok-olok oleh teman-temannya, oleh sosialitanya itu. Ibu-ibu niku tadi. Sekarang niku yang followernya banyak-banyak itu. Lah akhirnya wah, di sini mosok followernya akeh melok wong sing gak duwe follower kan. Kalau sekarang seperti itu. Mosok HP-ne iPhone melok sing HP-ne Xiaomi kalau sekarang itu. Strata sosial itu kan sekarang ditentukan dengan itu. Kalau HP-nya iPhone berarti suki. Belum tentu kan dia minjem atau gak tahu. Lah akhirnya ayo tak buktikno saking gantengnya budakku. Akhirnya ditekaraken, semua didatangkan ke rumahnya Siti Zulaikha, kemudian dikasih buah dan juga pisau. Wis Yusuf metu. Nabi Yusuf ini jenengan bayangaken Nabi Yusuf ampun bayangaken kula lho nggih. Jenengan merem ana wong sing paling ganteng dhewe lewat teng ngajenge jenengan terus ambek ngiris-ngiris buah, kemudian tidak terasa jarinya sampai teriris loh. Saking terpesonanya dengan kegandengan Nabi Yusuf. Niku namung setengah saja ketampanan yang diberikan kepada Nabi Yusuf. Tapi kalau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketampannya diberikan 100%. Cuma tidak semuanya ditampakkan oleh Allah. Makanya kalau dalam siro-siro cerita-cerita Kanjeng Nabi ketika berkumpul dengan orang yang tinggi, ya Kanjeng Nabi tidak memendek. Jika berkumpul dengan orang yang pendek, Kanjeng Nabi dia tidak terlalu tinggi. Sehingga setiap orang yang berpapasan yang bersama dengan Kanjeng Nabi mesti tidak mungkin akan minder. Biasanya kan kalau jenengan, aduh, kok ibu sing ayu, aku jajan ya isin. Kan ngoten. Duh, iku kok putih, aku ya isin. Gak glowing. Nah itu kan seperti itu. Tapi ngoten, Kanjeng Nabi itu akan bisa menyesuaikan sesuai dengan tempat, makom dan mahal ketika beliau berada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sehingga diceritakan dalam suatu kisah sampai jam pinten iki. Wah ini buatan disandani kali Gus Ayub nih sampai setengah 9 nah. Sampai itu setengah 9 ini kira 4 menit malih. Terakhir cerita. Ceritanya ketika seperti tadi
ada mati lampu, sedangkan Sayyidatina Aisyah itu kemudian menjahit. Jarumnya jatuh, lampunya padam. Kan bingung. Kados wau mawon maos, pas maos dibak wau jenengan, loh tiba-tiba matinya, lampunya mati. Golek tulisannya lo bingung seperti itu. Lah tiba-tiba hadir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kamarnya Sayyidatina Aisyah. Seketika itu, masya Allah kanjeng Nabi jenengan hadir, seluruh ruangan yang gelap gulita ini menjadi terang benderang. Akhirnya nopo Sayyidah Aisyah yang bingung tadi mencari jarumnya, sampai jarumnya bisa ketemu dengan hadirnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu, bukan menggambarkan kegantengan bagaimana glowingnya, glow in the dark. Kalau di yang itu ada Habib Neon itu. Kalau jenengan semerap mungkin nanti bisa jenengan browsing di googling itu Habib Neon kok bisa dinamakan Habib Neon itu nopo ketika nopo mati lampu beliau itu sangat bercahaya. Niku manusia yang masih keturunannya. Bagaimana jika itu adalah kakeknya yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saking petengnya yang tadi mencari jarum. Kita mencari jarum itu kan sulit tuh. Makanya perumpamannya mencari jarum ditumbuhkan jerami saking sulitnya. Terus dawuhnya kanjeng Nabi nopo sangat celaka sekali orang yang kelak tidak melihat wajahku. Maksudnya itu majas apa? Tidak melihat wajah itu berarti nopo tidak bertemu dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, sinten kanjeng Nabi orang yang termasuk umatmu tapi tidak bisa melihat wajahmu kelak di surga? Yakni nopo orang yang ketika namaku disebut orang tersebut tidak mau mengucapkan sholawat terhadap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terakhir makanya didawuhkan oleh kanjeng Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabu ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan iman yang sempurna sehingga aku kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi orang yang paling dicintainya daripada orang tuanya, daripada anak-anaknya, daripada seluruh manusia. Biasanya kan kita, waduh, wayai maulid, anaknya kok rewel, kan betul. Makanya kalau saya ini kan anaknya 2 Bu. Terakhir malah kok cerita masih Bu. Loh, sudah setengah 12. Makanya ayo kita tingkatkan mahabbah kita beri nopo penjelasan terhadap suami kita. Pak, kula mosok maulid lho Pak, merayakan kelahiran Nabi ini jenengan mosok nggih mboten pareng. Sampeyan wonten di dunia niki menjadi milik saya itu karena adanya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku tek cara ngerayune Bu, estri kula rumiyin sadereng menikah kula tanting. Sampean gelem ambek aku berarti kudu gelem dadi wong sing nomor 5. Loh, kok nomor gansal? Durung rabi wis sing nomor 5. Kudu kalah sing nomor 1 ambek pangeran, kudu kalah sing nomor 2 ambek Rasulullah, kudu kalah nomor 3 ambek guru-guruku, kudu kalah sing nomor 4 teko wong tuaku ambek wong tuamu. Berarti kalau nanti kok ada masalah orang tua saya dengan istri saya dengan orang tuanya sendiri, berarti sampean kudu ngalah. Dan terakhir nomor 5 yo iku sampean. Mungkin kalau jenengan semerap ini tanya teman-teman saya ini, saya setiap hari itu ke Singosari, rumah saya di Bareng, menetap saya itu di Bareng. Jadi sudah petung saya dengan istrinya. Pokoknya tek ono urusannya ambek pangeran ojo ganggu. Tek ono urusan ambek kanjeng Nabi yo ojo ganggu. Tek ono urusan ambek guruku yo ojo ganggu. Tek ono urusan ambek wong tuwa bae wong tuwaku ambek wong tuwamu ojo ganggu. Baru awakmu sing nomor 5 tak urusi. Terus saat ini nggih mboten pernah napa ngomel. Aku
aku tak nang pondok, nggih. Aku tak ngajar, nggih. Aku ngurusi alumni, nggih. Aku melok sholawatan, iya. Aku ono salat, heeh. Tidak penting. Akhirnya terakhir kata-kata aja ditiru. Niki tasik nasik nem-nem. Jadi akhirnya kata-kata terakhir saya, tidak penting siapa yang menjadi cinta 1, 2, 3, 4ku, yang penting engkau menjadi yang terakhir dalam cintaku. Akhirnya nopo? Ya akhirnya purun menikah dengan konsekuensi setiap hari saya tinggal dengan 2 anak yang masih kecil-kecil. Niku saking nopo? Saking cintai. Nggih kula jelasaken, cintaku terhadapmu kudu luwih gede cintaku nang Kanjeng Nabi daripada nang sampean. Akhirnya nopo? Nggih, pernikahannya agar dibingkai dengan cinta kasih terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau Kamis itu jenengan mungkin tangletan rencang-rencang, saya enggak pernah ke Singosari. Kamis itu khusus saya itu dengan keluarga setelah maghrib saya baca Maulid Tiba bareng-bareng dengan istri saya. Selama seminggu gak pernah ngurusi istri. Kalau sudah Kamis, ayo maca sholawat bareng-bareng. Ben opo? Ben pernikahannya itu barokah dengan sebab cinta mahabbah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nopo? Cinta terhadap makhluk itu akan luntur. Cinta kepada makhluk itu lebih besar untuk dihianati. Berapa banyak teman-teman kita yang masih muda ini putus nyambung itu. Nopo? Sering di PHP oleh pasangannya. Gak usah yang belum menikah, kita yang sudah menikah kadang masih di PHP. Bapak cari ini tapi kok gak ini, kan kita sering seperti itu. Makanya nopo? Kita jadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, sebagai acuan bagaimana kita nopo membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga dengan kita akhirnya curhat terakhir nih. Akhirnya kemarin kalau dihubungi Gus Ayub niku, jenengan mau napa purun napa mboten ngisi ten majelis kula. Kula nggih mboten wantun lah niki Gus Ayub niki lah kakang kula. Malih kula ngeten kan kudu nglangkai beliau. Tapi napa maulid tuh akhirnya tek wis kenek maulid. Akhirnya nggih monggo kersa jenengan. Akhirnya kalau purun, kalau disampun amit nuwun sewu datang Gus Ayub, mungkin kami lancang dan sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir, kalam dari kami, jika ada af'al, akwal, akhwal, perkataan, pekerjaan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan di hati para hadirat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan kita menghadiri maulid ini akan menjadi saksi bahwasanya kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallaha rabbi as'alu taufiqa li waliman kana lana sadiqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.